ibu banget nama, tapi loba nu resepkeun. Ya, karena apa? Dia memiliki dari hal-hal yang tadi. Betul, nggak bohong ini. Ya, ibu geda teu gelis-gelis teuing contohna, tapi nah loba nu resepkeun. Kenapa banyak yang mencintai? Kenapa banyak yang menyenangi? Ada kemungkinan punya attitude yang bagus. Dia memiliki ilmu, dia memiliki keilmuan. Karena begitu. Karena kuncinya di sana. Bapak-bapak tidak perlu khawatir, Pak. Ketuaan kita dan wajah kita yang tidak enak dilihat orang, itu tidak akan pengaruh ketika orang sudah suka karena Anda memiliki hal-hal yang tadi. Attitude. Kemudian yang kedua adalah apa? Dia memiliki kekayaan dirinya. Kaya dalam konteks harta dan jiwa. Dan yang ketiga adalah ilmu. Ibu, tiga ini mana yang mampu lakukan aja, maka kita akan dihargai. Yang pertama apa? Yang pertama yang akan membuat orang itu, dia itu akan tentram, dia akan bahagia dengan kedatangan apapun. Yang pertama adalah don't worry. Anda jangan khawatir dalam hidup. Karena kekhawatiran itulah yang membuat orang tidak bahagia. Tidak perlu mengkhawatirkan apa yang terjadi, yang belum terjadi. Wala tahzan innallaha ma'ana wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Manusia itu kan konteksnya begitu. Tong mikiran ucan kejadian sakitu we. Enggak akan bahagia itu. Coba gerak, tinggal puasana encan geus mikiran seragam ke lebaran. Ya, di ayeuna lieur. Bapak bade warna konek, bade warna hidung sih. Oke seragam ke lebaran, puasa heula. Mikiran seragam di ayeuna. Ya, puasa ge can tamat atuh ngaharuleng. Dugdeg di imah teh naon? Debat ieu putra ieu saling masuk. Coba kalau menurut Ade yang mau warna apa yang ini? Aku mah katanya oranye. Kalau yang menurut Teteh yang mana? Aku mah ungu. Jadi papulik di imah teh. Ari parwasan teu. Ya. Ya kan? Kekhawatiran inilah yang akan membuat orang itu sebetulnya ya tidak akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Jadi ibu punten Pak, bulan Ramadan mulia, dia mulia, tapi kalau Anda khawatir, maka itu kemuliaan itu tidak akan apa? Tidak akan terasa. Nikmatnya tidak akan terasa. Jadi apa? Wala huzna alaihim. Anda jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu. Wala khaufun alaihim. Biasa we, santai. Lagi ngahayap naik gampang, tenan naon antep geus naik. Ke coba lamun teu dibareuli ke hayam kudu mareun citak. Ngaharuleng hayam. Nya hayam teh ngaharuleng geus. Kita teh barangade moal itu teh Ramadan teh begitu kan. Jadi kata kuncinya di sana. Ya, enak. Ibu lihat ya Pak, lihat anak kecil tuh. Anak kecil itu tidak khawatir hidupnya. Dia enggak pernah memikirkan hari esok. Kenapa? Karena bagi dirinya adalah apa? Al-yaum wa hadzal yaum wa ana askinahu bihil yaum. Anak kecil begitu. Hari ini aku bahagia, besok belum tentu aku dapat bahagia ini. Itu. Tah urang masuk mikiran ucan kejadian jadi rarudet. Ya, bangkewe atuh. Ya Bu, sok tinggal. Bisi ibu teh bersanten, bapak teh bersanten, itu Bu. Saya nikmati, Ustaz gimana besok? Sekarang aja dulu tamatin. Kan ada kumaha isu nya ibu tinggal di salah ayeuna ge rebo can tamat geus mikiran kemis. Aya eta teh geuningan aya ibu-ibu maaf ya ini kadang-kadang kita begini Bu ya. Ini ada orang yang makan bakso beranak ya. Bakso beranak ya yang sebesar yang segede lantang gitu. Bakso teh di jero aya anakan 13. Kemudian dimakan oleh seseorang, kurang jadi pelong. Kita sebenarnya mening kamarkaan gitu. Manya teh segede bakso segede gitu dibeak seorang kembali. Ya, iya, maaf ya. Ini perut dia dan udah pemikiran. Kalian real otak. Urang teh melong we kieu Bu. Itu mah celabakan. Nah, urang kan urang melong ieu. Ni beak serangan. Orang begitu ya, karena apa? Karena kadang-kadang begitu. Ibu lebat Pak kaonangan, di onangan teh aya anu nyokos samu ngadungku sate 5, wah dia tinggal di ayam suwir diasupkeun sagala diulukeun ka urang teh ya tas beli daharna mun kitu cenah bari amplopna ge leutik kan bahaya. Nah kita kadang-kadang begitu kan Bu, ini masalahnya apa? Kita ini kan selalu mengkhawatirkan sesuatu yang sebetulnya biarin
sendiri yang begitu. Orang begitu khawatir. Ada senang mau nyeributin. Kuma itu ya. Oh, lamun Pak punten, lamun mau nyeributin, ibu emang milu ngarasakan. Dia yang merasakan. Kan hidup itu begitu. Itu begitu. Ini yang disebut dengan don't walk. Makanya walk itu artinya ada. Anda sendiri sesuatu yang tidak perlu Anda pikirkan. Anda pikirkan begitu kan. Makanya yang pertama itu, biarkan aja. Bulan Ramadan ini bikin happy kita. Oh, alhamdulillah. Kenapa? Gak ada yang tidak makan. Sakapeung ngepuntan rezeki orang teh leuwih ke bulan Ramadan. Kadang bisa merek ka batur gitu ngarinya. Karena ini ibu kuncinya. Sampai saya lihat ini jadwal ibu-ibu, jadwal potram nepikeun kata ngadua 8 pin. Jadwal potram pinu eta tetangga di akhirna geus. Umah poe teh ngan malhotram. Bulan Ramadan, begitu bulan Ramadan asup ke barulan awak. Ya, kadang-kadang begitu ya. Udah Pak, biarin aja Bu. Gitu ya. Quran yang mengatakan bahwa ternyata penyakit manusia untuk menghilangkan kebahagiaan itu apa? Khawatir. Dia cemas, anxiety disorder. Dia mengalami proses-proses hidup yang tidak bahagia. Yang kedua adalah apa? Bapak Ibu, don't hate. Anda jangan menyimpan kebencian. Maafkan orang. Di bulan Ramadan sok hampura. Aya nu ngagajel biarin aja. Lepasin aja lah. Kenapa? Dia mengampuni mau tidak urusan dia. Yang penting ulang dilepaskan. Bun, maafin ya aku. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita bersih ya. Kita saling memaafkan. Oh, gak bisa. Gak bisa. Habis nunggus jadi hati. Capek begitu ya. Capek bu. Makanya Ibnu Rajab mengatakan orang-orang yang dia itu menyimpan sesuatu yang orang itu tidak dilepaskan dalam dirinya, maka orang ini tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Udah lepasin aja. Suami rudet lepaskan. Masalahnya lepaskan. Ya biarin aja gak apa-apa. Saya gini Bu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ayah lagi di mana? Masih di jalan. Oh iya ya, biamanillah, beres. Ya, ayah di mana? Di jalan. Sudah bengkok. Capek. Ya, simpan sesuatu dalam konteks yang Anda jangan tidak mampu untuk mengelola itu. Jangan menyimpan sesuatu yang Anda tidak sanggup mengelola itu. Punten Bu, Pak. Kalau Anda ingin tahu bagaimana cara mengobati sakit hati, maka Anda harus sakit hati dulu, itu aja. Betul. Kalau ada orang yang mengatakan, Pak Ustadz, saya sakit hati, bagaimana obatnya? Maka Ustadz ini harus pernah sakit hati, itu aja. Kalau tidak, dia tidak akan tahu obatnya apa. Itu kan begitu. Kalau ibu ingin memaafkan orang, kita harus belajar bagaimana orang pun memaafkan kita. Enak kan? Oh, gini ngeunah dihampura teh gini-gini. Urang ge sarua kudu kitu. Kenapa? Anda tidak akan pernah mengalami, Anda tidak akan pernah merasakan bagaimana orang sakit hati kalau Anda tidak pernah mengalami perjalanan sakit hati itu seperti itu. Itu yang harus kita lakukan, yang harus kita upgrade dalam hidup kita. Ya. Ustaz pernah mengalami sakit hati, mineng. Sim kuring mah mineng. Komo kersan kieu mah loba memutuskeun teh. Nya tinggal ya, nu ngahina loba, wah anu ieu tuh, anu teu hoyong loba biasa sih kuring mah. Biasa. Kenapa? Karena saya harus belajar dari bagaimana sakit hati supaya nanti begitu ada orang yang konsultasi sakit hati, saya bisa begini caranya. Begitu. Nabi itu sering sakit hati itu. Makanya Rasul hebat bisa menetralisir manusia karena beliau itu sering diludahi, dilempar, ditendang. Itu Rasul sering. Anda tidak boleh berada di zona nyaman terus kalau ingin hidup kita kuat. Harus berada di zona-zona yang kita itu jangan terlalu nyaman. Hidup itu harus begitu. Makanya apa? Kenapa dendam? Kenapa benci? Itu 37 juta sel dalam tubuh kita rusak. Orang yang punya miom, orang yang punya kista, orang yang punya dia itu kanker, itu hampir semuanya itu akan tidak pengaruh obatnya kalau dia masih ada. Dia ada apa? Dendam di dalam dirinya. Bulan Ramadan mah bebas ke. So, bebaskeun we tinggal tuh. Kenapa? Kan ingin bahagia, ngagandel we di dieu. Ya, silakan datangi orang tua kita, ya. Kemudian minta maaf, doain sama orang tua kita. Begitu. Tinggal anu abring-abringan ka kuburan.
di kuburan mah moal minta geus moal minta menerima hampura-ura atuh. Mun erek ayeuna keur hirup. Bukan salah, enggak salah. Ziarah bagus itu, malahan mengingatkan kita mati. Tapi lamun ziarahna ukur dipoto hungkul keur naon? Itu teh ngadon sararel bikin status, alhamdulillah hari ini saya berziarah ke kuburan ibu saya sebelum Ramadan. Ceuk inung teh keur hirup tarasnya datang. Iya, lagi hidup katanya kamu tidak pernah datang, sedang sudah mati kalian datang. Itu pun bukan apa-apa, cuman untuk berfoto di atas kuburan dan pusaranya. Bukan tidak boleh, saya menganjurkan malahan Bu, mau ziarah silahkan. Karena konteks memaafkan itu adalah apa? Ini ada sebuah konsep. Makanya saya ditanya, Ustaz, ciri orang yang takwa itu apa? Wal'afina 'anil nas, yang dia selalu tidak menyimpan perasaan-perasaan benci pada seseorang. Begitu aja. Sehat Bu, aslinya sehat. Nanti kita glowing loh. Iya, malah glowing. Anu loba nyeri hati mah loba dendam ngagulawing gitu kan. Nah, lihat aja seger kan Bu ya. Fresh gitu kan. Enggak kelihatan. Berapa usianya? Ibu berapa? 62. Kayak 26 ya. Neng sabaran neng, 2 genep kasih ka genep 2. Nah, eta tah. Loba ngagenuk dina hate. Lepas sih Bu ya, bulan Ramadan itu ya. Walaupun tidak ada anjuran untuk saling memaafkan, tidak ada. Karena memaafkan itu bebas mau kapanpun. Cuman Ramadan mah ulah anu ngaganjel. Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang hebat itu?" Bukan orang yang dia bersilaturahmi dengan orang yang sudah baik, tapi dia menyambungkan dengan orang yang memutuskan dengan dirimu. Itu orang baik. Orang hebat mah eta. Ya. Jadi orang teh geus putus dengan dina dihidupkeun deui teh hebat. Hari urang geus ngariung kieu mah biasa-biasa aja. Enggak ada masalah karena emang kita tidak ada masalah. Ibu, bapak punya masalah dengan anak. Maaf ya, punya masalah dengan anak. Lalu kemudian hese rek papangi da boga ngaganjel dina hate, tanu hebat mah sambungkeun deui. Tapi kalau udah biasa begini lalu menjenguk biasa gitu. Karena emang tidak ada masalah. Pan anu hese mah ngalawan anu ngaganjel dina hate. Eta anu hese mah. Karena apa? Karena fa innal qalba yaglidul khais. Karena hate mah mau bisa dibohongan. Lamun geus ngewa we. Lamun sandi ubaran ngewa we terus. Tah eta hate. Makanya nanti konsep hidup kita harus apa? Dibangun nomor 2. Yang ketiga adalah apa? Kalau ingin kedatangan samu kita bahagia, give more. Harus apa? Kita harus memberi. Kita harus konsisten. Beramal itu jangan setengah-setengah. Give more. Selalu memberi. Kenapa? Orang yang memberi itu kan beda auranya dengan orang yang menerima. Walaupun menerima juga tidak salah. Ngan jelema loba mere mah sok beda sakit dulu. Ya. Itu kan bahagia. Coba aja Ibu. Ibu bahagia kan? Kalau ternyata ada orang yang kita bantu bahagia kan? Kebahagiaan itu kan nyalur ke kita. Ingin bahagia kayak gitu kan? Makanya lamun anu bontrap nu taramawana naon sok sehat. Sok sehat katanya. Taramawana naon katanya. Batur udunan ieu. Anjeunna mah geuleuyeuh we, mawapihun we, bibir jeung huntu. Ya. Kita sok sehat gitu. Ya iya, mau nggak sehat gimana dia nggak ngemodal tapi ikut makan kan hormon endorfin. Nah, terus ke Kaji Yusman, bukan hormon endorfin, hormon kebahagiaan tanpa bermodal tapi dia merasakan sesuatu. Ya. Ada yang lebih bahagia lagi, dia tidak bawa, ikut makan, ayah sesak nyeresekan. Oh itu luar biasa. Kenapa? Orang yang begini kuat mental loh Bu. Mentalnya udah kuat dia, HSP72-nya naik, protein di darahnya bagus dia, mentalnya kuat, pada marlongge, ya. Maaf we, nah, orang-orang seperti ini luar biasa. Insya Allah di sini mah, Insya Allah di sini mah, ya, nggak, di sini mah bukan nggak ada. Karena udah ngerti kan, ibu nyenak ieu, ibu atuh nistos sadayana atuh nyaran manya abis nami nyenak deui tos we. Terus abdi mah pendukung. Nah, begitu. Jadi nilainya apa? Nilainya apa? Give more. Makanya orang di bulan Ramadan Bu, kalau bapak ibu kasih orang yang buka pahalanya sama kan? Iya.
Pahalanya sama. Barang siapa yang dia memberikan buka pada orang yang dia itu sedang saum, maka dia itu pahalanya ajruman amilabi. Dia pahalanya hampir pasti sama dengan orang yang lagi puasa itu. Karena apa? Gifmon. Dia kan memberikan kebahagiaan. Otomatis bahagia bagi kita apa? Pahalanya berpindah kepada kita. Enak juga ya. Berikan yang terbaik. Service action. Berikan yang terbaik. Kita tidak perlu hutang hitung. Orang yang hitungan dalam hidup itu selalu susah. Selalu susah itu. Dihitung-hitung, rek ngaji deh. Ongkosnya sabaraha, naik dihitung-hitung. Tentunya mikiran utang hitung teu init. Ya ini, udah aja. Mau kemana? Oh saya mau ke Anur. Mau kemana? Saya mau ke Trans Studio. Mau kemana? Oh saya mau ke Wasu Kencana. Saya mau ke Pusdai. Jalan, saya mau ke Istiqomah. Jalan. Kenapa? Anda semakin menghitung, semakin tidak akan jadi acara itu. Ya. Udah piknik, ulah hitungan, sok tara jadi. Piknik kita aja di hitungannya. Bener sih mahal kadina mah tungguna kumaha ka kebon binatang. Ya. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, expect list. Anda itu jangan tergantung pada manusia. Ya. Kenapa Quran menyampaikan bahwa ternyata di dalam Al-Quran manusia itu memiliki konsep hidup pribadi-pribadi. Bu, maaf ini ya, ini siapa yang, maaf saya tidak tanya. Ada orang yang ke skincare, ya, ini wajahnya bagus. Lalu tanya ibu ini, bu, ibu dirawat di mana? Eta senamuni sae. Di resep ninggalan lagi sebenarnya. Tong goro-goro lalaki, awewe ge resepeun ninggalin teh. Da beungeutna teh beda. Beungeut make duit jeung teu beda. Akhirnya si ibu ini ngomong, si Neng ini ngirim bener, musnah di beja-beja, nah, menikah hayo sarua jeung abdi. Ini orang ini kan, itu kan jelek. Padahal kalau dia kasih tahu juga, dokternya sama, kliniknya sama, emang wajahnya sama gitu. Ya, mending atau itu di beja-beja, mas, nggak sarua jeung abdi. Kasih tahu aja, kenapa? Begitu dia datang ke dokter yang Anda sama, emang bakal sarwa banget nah. Apalagi kita udah tahu wajah dia seperti apa, maka jadi bejaan. Ibu saya mah ke sini, dokternya ini, kliniknya di sini, alamatnya di sini. Oh, tapi badai kadinya enggak masalah. Hiji urang ngahubungkeun rezeki, nu kadua, namun itu jadi pantes kan urang menang pahala. Ya, ieu menuju di beja-beja. Ya, jadi tungtungna ieu teh kumaha? Nih pedit sia. Jadi akhirnya begitu. Akhirnya dia apa? Dia juga bisa marah dan akhirnya olok-olok senang beda gitu tinggal dibeungeut. Akhirnya kan jadi begitu. Kasih tahu aja enggak apa-apa. Saya juga ada yang nanya para ustaz, di mana ustaz eta cenah hitungannya itu eta sampai kadi itu udah sarua da beungeutna beda. Mereka jadi penit. Ya, apa bu? Apa? Kenapa kan kita? Karena kita tidak tergantung dengan manusia. Kita itu tergantung. Kalau ketergantung dengan manusia, makanya setiap lampu punya saklar. Anda jangan simpan saklar di luar, karena nanti kita akan ketergantungan dengan luar. Simpan saklar kebahagiaan itu dalam hidup kita. Orang punya uang bahagia, tidak punya uang tetap harus bahagia. Tapi kalau berubah jadi tidak bahagia, berarti Anda salah nyimpan saklar kebahagiaan. Karena kita simpan di uang. Santai aja. Ketika kita tidak ada, biasa. Ketika ada, kita bahagia. Ketika tidak ada, bahagia juga. Kenapa? Awal juga tidak ada. Nanti saya ada khusus materi tentang bagaimana orang ketika dia menerima ketiadaan, maka hidupnya akan enak ketika dia tidak ada. Betul. Ketika tidak ada enak juga. Karena emang awal juga tidak ada. Ngaji bu kesini, lalu senal lagi. Tak kudu amat. Datangin gitu, pakai senal. Kan gejeng amak-amakan, mau ngaji di kadinya leungit wae slop. Kumaha lamun ku Allah teh dileungitkeun jeung sampean? Coba kalau Allah hilangkan kakinya gimana? Kan kita kan capek bu kalau begitu. Makanya nanti konsepnya itu ada khusus materinya. Belajar dari ketiadaan, maka ketika tidak ada, hidup Anda tetap akan seperti itu. Ya. Saya pernah ceritakan rumah saya kecurian kemarin. HP anak, laptop saya,
iPad hilang sudah. Itu siang hari loh, jam 1 siang. Modusnya adalah COD. Jadi orang itu bilang begini, paket. Nah kalau nggak ada orang yang turun, dia 3 kali tuh, paket. Oh nggak ada orang, masuk. Ya masuk itu, ya. Ini bukan kita bukan sudon, tapi ada memanfaatkan momen seperti itu. Dia bilang paket, oh nggak ada nih, orang udah tahu nih paket, dia seperti bawa barang aja. Nah begitu sudah terdengar, ambil masuk semua. Itu HP anak-anak saya di luar, kemudian iPad saya, materi-materi saya di sana semua bawa. Lalu kemudian Pak, ini ya katanya tadi itu katanya yang itu. Terus saya kumpulin. Di mana Dek? Di mana A? HP-nya hilang, dicuri. Anak-anak saya bilang begini, kan kata Papa, kita juga awalnya nggak punya. Kenapa harus menangis? Kan tadinya juga nggak punya. Sampai saat ini anak saya juga minta ganti. Kenapa? Karena kan nanti aja kalau udah diganti lagi, begitu kan? Kan harus belajar. Gitu. Dan saya juga tidak nyesal. Aduh, iPad saya hilang di sana materi biasa aja. Kenapa? Materi ada di sini. Ya, itu kan hanya mendokumentasikan materi yang ada di otak. Untung bu, teu aya nu maok otak sih. Ya, coba ya, kalau ada yang mencuri otak saya. Kerek komputer jeung iPad kan bae bisa diusahakan. Dan saya tidak minta ganti walaupun pencurinya udah ada. Kenapa? Karena saya malu kalau minta ganti. Kenapa? Karena kalau saya masih minta ganti berarti saya miskin, itu aja. Iya, kalau saya minta ganti kan miskin. Barangnya udah nggak ada. Kayak keneh dah, terus diical kan, kau meserna, kau kalau rumah sakit. Ya udah. Mau apa? Saya paksa dia untuk mengembalikan, nggak bisa. Kenapa? Dia butuh dan saya tidak merasa kehilangan sesuatu. Nah itu belajar, karena kita tidak tergantung dengan itu. Atau Pak Ustadz nalebat kena kan tukang penjara dan terus ngangkat entong karunya kena urang hampura itu Allah. Dan kenapa? Saya akan dapat kebaikan yang luar biasa dari Allah. Begitu aja. Ya. Nah capek bu, hidup begitu capek. Santai aja. Kemarin baru 3 minggu nggak salah. 4 minggu, nah, saya lupa lagi. Saking tidak diingat-ingat lupa. Ya, bahwa pernah kecurian. Gitu. Nah, jadi bagaimana? Nah itu pahami dulu tuh konteks itu ya. Jadi Anda jangan ketergantungan dengan kehidupan orang. Tetapi ketika ada hidup orang masuk ke dalam kehidupanmu, beruntung kalau dia itu orang soleh. Paham ya? Kali lagi, ini ingat-ingat. Ada jalan ketergantungan pada manusia. Tapi pada saat ada manusia yang menyimpan kehidupan dalam dirimu, maka beruntunglah kalau dia soleh. Karena dia yang akan membantu dirimu untuk lebih baik. Dan dia yang akan mendatangkan rezeki bagi dirimu di saat Anda kesulitan. Makanya Ali bin Abi Thalib ditanya, siapakah teman sejatimu? Lalu dia akan menjawab, lihatlah ketika dia itu sedang terpuruk. Apakah dia masih bersamamu? Ataukah dia sudah meninggalkan dirimu? Maka Anda bisa membaca siapa sebenarnya orang itu. Itu. Arikeun sagala aya mah dara deukeut ngariung. Sok buktikeun di mana urang sagala eueuh masih ngariung deh. Kalau Anda orang ini tel tidak ada lepas-lepas, berarti Anda bisa menyimpulkan orang itulah yang tidak sejati menemani kita. Nah, begitu ya. Ini ilmu jiwa ini. Ini ilmu jiwa. Ya. Paham ya? Saya ini bersama dengan Haji Usman itu dari sengsara. Betul. Dari motor merah. Beliau keliling dagang bolu ke sana kemari. Nawarin ke sana kemari. Saya masih bersama beliau. Sampai sekarang dia kaya. Saya juga masih bersama beliau. Iya, kayak apa saja. Nah, tebeunghar atuh. Nah, tebeunghar mau jasa nyarios, beunghar ilmu, beunghar naon. Ya saya ngobrol dengan beliau juga bebas gitu. Enggak masalah. Kenapa? Dari dulu gitu. Karena Ustaz Ucup masih tiba heula jeung Ustaz Ucup. Karena saya merasakan sendiri. Dan beliau juga tahu kehidupan saya sebelum begini. Tahu gitu, ya.
saya ngontrak di mana, rumahnya saya gimana, kemudian kondisi bagaimana ekonominya, tahu beliau itu, ya. Tapi tidak pernah berhenti sampai sekarang. Artinya, saya bisa menemukan siapa teman sejati saya, ya. Ibu juga nanti bisa. Apakah masih respect kepada saya di saat saya ada ujian dari Allah? Nah, itu akan dibuktikan. Sugan teh lain kieu usah lucu teh. Apa kieu mas nama awau dah kita. Kok jadi begitu ya? Harus ikhlas loh berteman itu. Ya, terakhir. Kalau ingin bahagia, kita harus live simply. Apa live simply? Hiduplah sederhana. Ya, jangan diada-adakan kalau tidak ada. Tong hayang katingali gaya, tapi kudu katingali pantes gitu. Kenaon katingali gaya ge teu pantes. Segala diterapkeun dina leungeun, tapi teu pantes sararaga leumpang lagi. Nah, punya Bu Nur tahu dari saya dari dulu beliau. Lagi Mas Andren. Dia masih ngaji sampai sekarang. Tahu. Bulan tinggal wah segala diterapkeun. Leumpang lagi di sararada. Nah, ibu bisa kalau diterapkan mengpeng ayak dan lain gaya kudu pantes katanya Lina ya pun tentunya gitu. Kalau ibu maaf nih, kalau ibu naik Pajero pantes bu tinggal ya naik Pajero makan pantes kieu ya kacamata gitu kan, terus kieu nya pantes dah Pajero ada dina angkot naik angkot kieu bea ku sorangan nya kuduna tiluaneun ku sorangan da kieu atuh pan lain teu Pajero eta mah padedat di jero. Nah begitu, jadi kata kuncinya adalah apa? Live simply, hiduplah sederhana. Gak perlu kelihatan Anda seperti orang yang punya, tetapi Anda itu punya. Saya teorinya apa lu? Saya pakai teori akar. Akar itu gak pernah terlihat, tapi dia menumbuhkan. Anda jangan seperti bunga, tapi ternyata tidak berbuah, tapi akan membuat halaman itu menjadi kotor. Kan kemama mau hayang dihanap, hayang wae di luhur, hayang katingali di luhur wae. Tapi ternyata ketika tidak jadi buah, dia akan mengotori halaman itu. Tapi akar tidak, dia selalu di bawah, dia tidak pernah menonjolkan dirinya seperti apa. Yang penting pohon ini tumbuh, itulah manusia yang sebenarnya. Ibu jadilah akar-akar yang hebat, agar orang lain tumbuh dengan kehadiran kita. Saya tidak meminta apa-apa dari jamaah, saya hanya meminta doakan saya. Mudah-mudahan saya sehat, istiqomah, dan kita selalu bersama sampai nanti ke surga. Ya, gak minta apa-apa, betul Bu, karena kita tidak ketergantungan terhadap manusia. Awas ya, catat oleh semuanya. Kalau ada orang yang tidak soleh, Anda tidak perlu menuduh, karena Anda jadi soleh karena ada orang yang tidak soleh. Paham? Kenapa kita disebut soleh? Karena ada yang tidak soleh. Kenapa kita kaya? Karena ada orang yang begitu. Kenapa kita disebut cantik? Ya iya, sabab anu goreng. Sok sobian geulis kabehanana sada alam dunia. Lieur dengan nu gorengna sah. Atau goreng sadunya kabehanana. Allah itu adil. Kenapa? Makanya jangan salah duduk. Terakhir, kalau ibu bapak pakai baju putih, jangan duduk di tempat kotor. Ya, karena baju itu menjadi kotor. Lamun rumasa urang teh jelema soleh, tong diuk dinu kotor sakitu. Lebar, ngaji kaditu kadieu, tapi diukna dinu kalotor. Baju itu menjadi tidak berharga. Karena baju putih, duduk dimanapun dia akan kelihatan. Ya, itu saja dari saya ya. Mudah-mudahan bulan Ramadannya sehat, rezekinya berlimpah, anak-anaknya soleh-soleh ya. Silahkan Ibu. Ya Pak Ustadz, ada yang disampaikan dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu,
Saya sebelum kuliah waktu dulu belajar dulu ke rumah Ustaz Ucu ya. Jadi memang abdi teh murid Ustaz Ucu ya. Dulu sebelum Ustaz Ucu nikah 7 Tacan Gedung Putra, abdi hampir tiap hari sebelum kuliah ke rumah kita belajar ya. Terus berkembang Ustaz Ucu beli sepeda apa gitu. Terus beli motor, iya Bu, BMW apa, bebek merah warna ini. Terus juga kekayaan namanya Ser Pajero gitu lah ya. Abi apa namanya dari awal Ustaz Ucu ya, samanya karena Abi juga sama-sama bareng sama Ustaz Ucu dari awal gitu. Jadi luar biasa apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Ucu itu ya, luar biasa. Dalam bisa menghibur gitu, bukan susah Bu. Ceramah itu salah satunya ilmunya dalam, menghibur itu susah Bu ya. Dan kalau ilmunya dalam itu menghibur, kumaha moal ditampi ku Ibu. Kenapa? Ibu nanya bakal nyarande wae. Tunduh. Nyarande Ibu tepuas akhirnya ngagoler Ibu. Ya. Kan yang disampaikan Ustaz Ucu itu luar biasa. Dan Ibu ya, kenapa Ustaz Ucu kehilangan Bu ya? Kan Ustaz Ucu tadi itu kehilangan laptop ya, HP seberhiji. Makanya di HP teh aya ieu nya m-banking. Ya. Stres tuh. Iya. Kan Ustaz Ucu mah nyantai ya. Soalnya bakal digentosan ku Prabowo engke iPhone 15. Kenapa gue bisa itu ya? Nanti saya kaitkan dengan surat yang tadi. Fa'inna ma'al usri yusra. Ya. Kenapa ditangkir? Ya, ditangkir teh dinakirohkan gitu. Kenapa saya tanya Bu? Kenapa Allah menyebut surga itu dengan jannatin atau jannatun? Ya. Ya. Kenapa Allah menyebut neraka dengan narun? Kenapa Bu? Kenapa ditangkir terus? Ada yang bisa jawab? Kalau jawab, umroh bersama Ustaz Ucu di bulan suci Ramadan, ketemu di pintu Abu Salam. Itu dia naik senasab itu. Ya. Jadi gini Bu ya, kenapa ketika Allah menyebutkan fa'ina ma'al usri yusra? Ya. Itu tandanya apa Bu? Ya. Kenapa harus ditangkir oleh Allah? Ya. Padahal menggunakan ma'rifat juga bisa, tapi kenapa harus ditangkir? Ya, itu menandakan Bu ya, salah satunya Bu ya, salah satunya kenapa Ustaz Ucu itu begitu tenang ya, kehilangan benda-benda tersebut. Maksudnya apa? Ketika maka ya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maksudnya apa? Agar kita itu berbaik sangka. Selama ini kita ketika menderita, ketika mendapatkan kesulitan, jujur sering baik sangka atau buruk sangka? Buruk sangka. Ya. Kenapa Pak Ustaz Ucu ini nyantai? Karena baik sangka Bu. Kenapa baik sangka? Karena tahu ilmunya. Kenapa tahu ilmunya? Karena kita berusaha untuk mencarinya. Ya. Kenapa Ustaz Ucu bisa nyantai? Karena ini Bu, Robish rohli sadri ayasirli amri. Karena lapang dada. Dah kalau tidak lapang dada punten nih. Ku Ustaz Ucu eta anu tadi nyebutkan aya paket pun pernah dicacat eta teh. Ya, kenapa bisa gitu? Karena lapang dada itu penting. Ya, Robish rohli sadri ayasirli amri. Kapan-kapan kenapa Allah menyebut surga itu dengan jannatun? Kenapa ditangkir tidak al-jannah? Kenapa narun juga Allah menyebutkannya dengan nakirah? Itu kapan-kapan Bu ya kita sampaikan. Sekarang Ibu ya ada sunduk dari Panti Tahfidz Najwa ya. Jadi Bu, ini salah satu terapi agar apa? Lapang dada. Jadi kenapa sih Allah memerintahkan kita untuk berinfak itu pagi, siang dan malam? Salah satunya agar lapang dada. Kalau Ibu lapang dada menghadapi kehidupan itu luar biasa ya. Niatkan Bu ya, niatkan khususnya juga infak dan sedekah yang Ibu lakukan. Niatkan khususnya untuk orang tua kita. Mereka butuh doa dari Ibu ya. Namun
mereka itu ya doanya ingin sampai kepada mereka atau ampunan, mereka butuh ampunan dari itu. Ampunannya itu bisa sampai ke ibu kalau apa? Salah satunya ketika diniatkan berinfak, bersedekah atas orang tua kita ya. Kan laula akhartani ya, laula itu salah satu permintaan dari seseorang yang tidak mungkin Allah kabulkan, Bu. Kan orang yang mati semuanya minta sama Allah, ya Allah, mulai, ya Allah, kembalikan ke dunia sebentar saja. Hanya untuk apa? Bersedekah. Kenapa hanya untuk bersedekah? Karena di balik sedekah itu banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Bu, kalau orang yang lapang dada, Bu ya, dia itu mudah untuk bersedekah. Namun orang yang sempit dadanya, dia itu tidak pernah memikirkan orang lain, yang penting dirinya. Ya, ketika kita selalu memikirkan tentang dirinya, inna syaitan ya'idukumul faqra wa yamurukum bil fahsya wa huwa ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Ya. Jadi Allah itu ya menginginkan kita itu untuk selalu berinfak, bersedekah. Tetapi yang terjadi apa? Setan juga membisiki kita semua untuk selalu fakr, ya, untuk selalu bakhil, untuk selalu pelit, Bu. Ya. Kenapa? Karena setan itu ingin punya apa? Ingin punya teman, Bu. Ya. Punten, Bu. Ibu kanu pedit tersetet. Nu pedit nang kene, kanu pedit tersetet. Eta nu pedit nang terset kanu pedit. Ya. Ya, jadi intinya Bu ya, sekali lagi kalau ibu ingin lapang dadanya, kemudian segala apa ada masalah, ibu langsung berpikiran positif ya, seperti tadi itu langsung berpikir positif, itu kan mahal Bu, harga seperti itu ya. Kenapa sekarang ini Bu ya banyak punten Bu, kemarin kejadian di Jakarta Bu ya, dia itu lagi naik mobilnya keserempet sedikit, apa yang terjadi? Ditenggel sampai maut ya. Gimana Bu? Kenapa bisa seperti itu? Karena dadanya yang sempit. Kalau dada sempit memual mikiran yang penting, kalau dia dendam membuat orang lain menderita, itu luar biasa ya. Tapi kalau dadanya lapang, ibu langsung memaafkan ya. Jadi penting bersedekah, niatkan untuk orang tua kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mangga ibu pilih ada badai naros kalau sudah cukup. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani Boston. Qadarullah, saya juga kehilangan Pak Ustadz. Namun kehilangan seorang putra yang saya sayangi baru 2 minggu ini, ketika putra saya di Jawa Tengah akan membantu temannya yang karena sedang touring, akan membantu temannya yang bannya gembos. Ketika menyeberang, qadarullah putra saya ditabrak lari oleh seorang yang mengendarai dalam keadaan mabuk dan pemakai ganja. Alhamdulillah, tapi ketika dia melarikan diri sudah tertangkap orangnya. Yang ingin saya tanyakan, doa apa yang akan sampai kepada almarhum, doa dari seorang ibu dan ayahnya, agar putra saya diampuni semua kesalahan dan dosa-dosanya. Yang kedua, apakah putra saya masuk ke dalam golongan mati syahid? Itu cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ikut belasungkawa Bu ya. Mudah-mudahan putri ibu, putra Bu. Rencananya mau lagi kemana Bu? Lagi touring dengan brotherhood, tapi temannya kebetulan arah pulang lagi ke bos, minta tolong ke bengkel. Ya. Ketika nyebrang menolong temannya dari arah berlawanan itu ada. Ya, mudah-mudahan syahid. Amin. Saya sudah kasih. Insya Allah, karena tidak ada niat jelek ya. Saya ikut mendoakan semua yang jamaah di sini juga ya. Mudah-mudahan anak ibu betul-betul diterima oleh Allah
di surga. Ibu setiap hari berdoa aja, Allahumma gfir lahu warhamhu wa akrim nujulahu wa wasi madkhalahu. Itu aja ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa akrim nujulahu wa wasi madkhalahu. Ya, baca aja ibu untuk supaya anak ibu diringankan. Dan doa ibu itu lebih hebat. Doa ibu lebih hebat, 75% lebih sampai kepada Allah. Gitu aja. Mudah-mudahan ya anak-anak kita semuanya juga mendapatkan takdir yang terbaik. Takdir yang terbaik itu aja. Itu aja Bu. Ya, insya Allah. Di mana tinggalnya Bu? Oh, di dekat Immanuel. Di Banjarnegara. Ya Allah, ya. Ya. Insya Allah. Nanti kan niat dia keluar sudah ada. Niatnya untuk kebaikan pasti itu menjadi jihad. Gitu. Orang mau nuntut ilmu saja dia bisa bilih kan. Ya. Ada satu lagi yang mau tanya. Silakan Bu Haji mana? Oh. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Mangga, kayak Bu Haji. Mangga. Mohon. Ustaz, saya ingin menanyakan soal tamu ya. Sebatas mana kita harus menghormati tamu gitu. Ya. Kan kadang-kadang kita bertamu suka ada yang cuek aja, suka ada yang ya macam-macam lah orang gitu. Sebatas mana kita harus menghormati tamu gitu. Ya Ustaz. Iya, tamu yang emang betul-betul mau bertamu. Karena ada tamu, ada orang yang ingin menipu kita gitu kan. Makanya kita harus punya sense of empati dulu gitu kan. Kita itu harus punya atau punya ini dulu semacam defending dulu. Ini gimana? Kehati-hatian boleh, mencurigai jangan, itu aja. Tetapi kalau kita udah tahu bahwa itu tamu itu adalah kita kenal, ya terima aja. Terima aja. Cuma Bapu, kalau ibu bertamu, lihat juga body language orang yang menerima. Karena itu juga akan berpengaruh. Takutnya dia sedang tidak mau ditamui oleh kita. Nah, ibu teh segitu ieu geus kesalahan boga imah teh, hapeun we ngobrol. Kayak bisa kedap deui nya, bisa kedap deui. Urang teh geus siling cikat ka sumur. Nah gitu. Jadi di satu sisi kita tidak boleh menghalangi tamu, di sisi lain kita punya sense juga, ya harus belajar adab masing-masing. Saya kira itu. Bu Haji hiji deui mangga. Mupang kartu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz bade naroskeun perkawin ka saum pami sasi Ramadan dan saum sunat oke. Salarosna baca doa dahabat doa itu ceula atau nabi sate atas ngaleueut ceula ngabatalkeun maksudna. Cakap ku bismillah terus terus baca dahabat doa teh atau nabi saatosna atau sate acana teh. Maka kalau lihat dari redaksi dahabadoma itu ya setelah masuk kalau. Jadi ibu bismillah dulu, kemudian begitu udah masuk dahabadoma wabdalatil uruk wasabatal ajru insyaallah begitu. Kalau melihat dari redaksi hadis itu, jadi dilakukan ketika sudah ada sesuatu yang masuk. Ya, dahabadoma. Nuhun Ustaz. Bangga. Ya, udah ibu bapak-bapak ya. Terima kasih karena saya kebetulan langsung ke Garut. Ya, acara jam 1. Insya Allah kita ketemu lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan insya Allah nanti bertemu di bulan-bulan selanjutnya. Ibu, bapak semuanya sehat.